Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini semua anak-anak? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ketua Kelas Rashid bisa bantu Ibu untuk memimpin doa pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu dalam masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, di sini Ibu ingin mengecek dulu nih, kalian di sini semua udah fokus dulu untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kalau udah fokus, Ibu mau semuanya menyiapkan alat tulisnya di atas meja. Coba sekarang. Udah disiapkan semua? Oke, sudah. Nah, untuk anak-anak yang belum fokus, tolong disiapkan lagi pikirannya dan diarahkan supaya fokus untuk memahami pembelajaran di pagi hari ini. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari laju perubahan rata-rata. Kemudian selanjutnya sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, Rashid hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir, Bu? Ada yang tidak hadir siapa? Hadir semua ya teman-teman? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi laju perubahan rata-rata. Setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis nilai perubahan keuntungan dan juga perubahan jumlah pembeli secara kritis, dan selanjutnya kalian juga dapat menghitung laju perubahan rata-rata pertumbuhan ekonomis bisnis fungsi aljabar pada interval tertentu secara tepat. Nah, sebelum lebih dalam lagi dan sebelum kita lebih jauh mengenal laju perubahan fungsi rata-rata, Ibu mau menanyakan terkait nilai fungsi dan juga perubahan jarak di materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Kalau misalnya ada suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, kira-kira untuk menentukan nilai f3 gimana caranya? Disubstitusi. Oke, disubstitusi. Berarti nilai 3-nya kita substitusi ke x-nya. Nah, selanjutnya untuk perubahan jarak. Kalau misalkan ada suatu grafik nih, ya. Nah, di grafik ini ada dua titik, ada x1 dan juga ada x2 misalnya. X1-nya itu nilainya 2, kemudian x2-nya nilainya 5. Kira-kira untuk menentukan perubahan jaraknya kita apain? Dikurang. Jadi x2 dikurangi dengan x1. Oke, masih ingat semuanya di sini ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu menyediakan satu kasus gitu ya, supaya teman-teman semua di sini bisa memahami dan juga tertarik kenapa sih Bu kita perlu mempelajari laju perubahan rata-rata gitu ya. Nah, untuk sebagai motivasi teman-teman semua, kenapa sih kita harus mempelajari laju perubahan rata-rata? Jadi laju perubahan rata-rata ini bisa memberikan kemampuan analisis kita untuk memahami seberapa cepat laju perubahan dari nilai tertentu gitu ya. Tentunya konsep ini itu sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat ketika kita menganalisis keuntungan suatu ekonomi atau ketika kita ingin melihat seberapa cepat laju perubahan dari keuntungan bersih yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ibu bacakan terlebih dahulu kasusnya. Rama dan Sari sedang mewawancarai ketua koperasi pengrajin kain tenun tradisional khas suku Baduy di Banten. Saat libur festival budaya, jumlah wisatawan yang datang untuk membeli kain tenun ini ternyata melonjak. Koperasi ini mencatat bahwa keuntungan atau omset total harian atau dinyatakan dalam Y-nya ini dalam ratusan ribu rupiah, itu didapatkan dari penjualan kain mengikuti pola fungsi kuadrat, di mana pola fungsi kuadrat ini adalah x kuadrat ditambah 2. Dengan x-nya ini menyatakan jumlah pembeli dalam puluhan orang. Ketua koperasi ini ingin mengetahui seberapa cepat sih laju perubahan rata-rata keuntungan yang koperasi dapatkan ketika jumlah pembeli ini meningkat dari interval 10 orang. Kalau 10 orang berarti x-nya berapa? 1, karena x-nya ini dalam
selanjutnya ke interval 30, berarti ke X sama dengan 3. Di sini Rama berkata, Sari, untuk mencari laju perubahan rata-rata omsetnya, kita cukup mengurangi keuntungan saat 30 orang dengan keuntungan saat 10 orang, yaitu F3 dikurangi F1. Selesai, katanya Rama seperti itu. Kemudian Sari berkata, menurutku kurang tepat Rama, selisih keuntungan total tersebut harus kita bagi lagi dengan selisih peningkatan jumlah pembelinya, yaitu harus dibagi di X-nya, 3 dikurang 1. Nah, menurut kalian dari dua pendapat ini, Rama dan Sari kira-kira pendapatnya siapa yang benar? Ayo, jawab aja, nanti kita buktikan di akhir pembelajaran. Kira-kira jawaban siapa? Sama Bu. Ada yang bilang Rama, ada yang bilang Sari. Oke, kita keep dulu jawabannya ya. Sekarang kita lanjut untuk penyelidikan dan juga untuk membuktikan. Masalah ini nanti kita akan selesaikan di akhir. Nah, di sini ada orientasi masalah, tentunya di sini tentang pertumbuhan ekonomi kreatif. Masalah ini nantinya akan kalian selesaikan secara berkelompok. Di sini Ibu bacakan terlebih dahulu permasalahannya. Seorang pengusaha muda lokal ingin mengembangkan jangkauan pemasaran digital untuk produk emping menes khas Banten. Berdasarkan data laporan keuangan triwulan, fungsi pertumbuhan laba bersih usaha kuliner budaya tersebut dapat dimodelkan oleh fungsi kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah 3X, di mana X-nya adalah modal promosi digital dalam jutaan rupiah dan FX-nya adalah keuntungan bersih yang diperoleh dalam jutaan rupiah. Nah, pengusaha tersebut ingin menganalisis efektivitas investasinya. Kira-kira berapakah laju perubahan rata-rata pertumbuhan keuntungan bersih tersebut ketika modal promosinya ini dinaikkan dari interval X sama dengan 1 juta rupiah hingga interval X sama dengan 4 juta rupiah. Nah, coba di sini kita bisa membantu pengusaha ini untuk menentukan berapa sih laju perubahan rata-ratanya dari peningkatan keuntungan atau laba bersih yang pengusaha ini dapatkan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Baris 1 adalah kelompok 1, baris 2 adalah kelompok 2, baris ketiga adalah kelompok ketiga. Sudah dibuka ya KPD-nya? Sudah Ibu. Nah, sebelum kalian mulai berdiskusi dengan teman kelompok ya, di sini coba perhatikan di depan. Di sini gua akan memberikan ilustrasi geometris dari laju perubahan rata-rata. Bisa dilihat di sini ya. Di sini adalah terdapat sebuah grafik gitu ya. Sudah terdapat sebuah grafik dengan ada 2 titik. Yang dimaksud laju perubahan rata-rata itu seperti apa? Yang dinamakan laju perubahan artinya karena di sini ada 2 titik, titik A ke titik B. Artinya yang namanya melaju adalah dia bergerak dari A ke B. Karena dia rata-rata ya, jadi nanti perubahan dari nilai fungsi Y-nya akan dibagi dengan perubahan nilai fungsi di X. Nah, di sini lihat titik A. Titik A di sini punya domain yaitu X. Untuk menentukan nilai fungsi dari A, berarti nilai fungsinya adalah Fx. Selanjutnya titik B. Titik B punya domain yaitu X ditambah delta X. Kenapa ada delta X-nya? Iya, karena perubahan. Di sini ada X yang pertama, di sini untuk mencari X yang ada di titik B, kita bisa menambahkan X dan juga delta X. Nanti kita akan mendapatkan X yang ada di titik B. Kemudian, karena titik B ini domainnya adalah X ditambah delta X, untuk mendapatkan nilai fungsinya, makanya di sini adalah Fx ditambah delta X, gitu ya. Nah, untuk menentukan laju perubahan rata-ratanya tadi, nilai fungsi yang ada di Y ya, perubahan nilai fungsi yang ada di Y. Kalau perubahan itu berarti gimana? Rumusnya? Dikurang, ditambah, atau dikali, atau diapain? Dikurang. Berarti nilai akhirnya, nilai fungsi yang akhir dikurangi dengan nilai fungsi yang di awal, dibagi dengan X2 dikurangin X1. Itu adalah laju perubahan rata-ratanya. Nah, di sini sekarang kalian coba buka di LKPD halaman keempat, coba.
rupiah? X2. X2. Oke, kalian bisa tulis ya di jawabannya di sini nilai modal awalnya, kemudian nilai modal akhirnya. Selanjutnya di LKPD ada pertanyaan berapa nilai perubahan atau penambahan modalnya? Gimana caranya? Oke, X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya kalian coba buka di halaman 5. Nah, coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 1 menit, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, ada yang kesusahan anak-anak? Sudah dijawab semua? Ya, sudah. Nah, coba di sini. Mari kita selidiki nilai keuntungan bersih atau FX-nya pada masing-masing batas modal tersebut dengan mensubstitusikannya ke fungsi FX sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Coba, hasil keuntungan saat modal awal. Keuntungan saat modal awal artinya yang ditanya adalah FX1-nya. Kira-kira FX1-nya berapa jawabannya? 4. Didapat dari mana 4? 1 dikuadratkan ditambah 3 Oke, benar ya jawabannya Elin. Teman-teman semua jawabannya sama kayak Elin? Sama. Oke, selanjutnya yang kedua, hitung keuntungan saat modal akhir. Modal akhir artinya FX2 atau F yang X-nya sama dengan 4 gitu ya. Berapa nilainya? 28 didapatkan dari 4 kuadrat ditambah 3 kali 1. Oke, benar ya jawabannya Niki. Teman-teman yang lain sama jawabannya kayak Niki? Sama, Ibu. Oke. Selanjutnya, gimana caranya kita untuk menganalisis perubahan keuntungan bersih? Gimana caranya untuk menganalisis perubahan keuntungan bersih? Saya Bu, Oke, Rashid boleh? caranya dengan melakukan perubahan keuntungan F4 kurang F1 F1 kurang F1 sebesar 24. Jadi terdapat peningkatan keuntungan bersih sebesar 24 juta rupiah jika pengusaha tersebut menaikkan modal promosi dari 10 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah. Oke, jadi terlihat tadi ya ketika X pertamanya nilainya 1 juta, kemudian nilai X akhirnya dinaikkan nih modalnya jadi 4 gitu ya. Ternyata keuntungan juga bertambah gitu ya sebesar 24 juta rupiah gitu ya. Nah, di sini kalian buka di halaman 6. Di sini kalian akan mengembangkan ya. Jadi tadi sudah Ibu ilustrasikan ilustrasi secara geometrisnya. Kemudian di sini kalian kembangkan kira-kira rumus laju perubahannya itu seperti apa ya secara matematisnya penulisannya. Selanjutnya di pertanyaan yang kedua itu kalian juga bisa mengembangkan analisis strategi bisnis. Jadi ada perusahaan emping menes juga, ada wilayah A dan wilayah B ya. Nanti kalian bisa menyimpulkan kira-kira alokasi dana yang tepat itu di wilayah yang mana ya, yang menyebabkan keuntungannya itu yang lebih tinggi gitu, yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan ini 3 menit ya. Oke, gimana? Ada yang merasa kesusahan? Bisa semua berarti ya?
halaman 6. Oke, udah. Hana mau maju? Oh ibu. Oke, boleh. Oke, Hana, boleh dijelasin kenapa bisa dapat hasilnya 8? Oke, jadi kan tadi itu yang hasil fx2 itu kan sebentar ya. Oke. X2-nya? Hasil fx2 nya itu kan 28 ya, karena x2 nya itu kan 4, hasilnya 28 dikurang sama fx1 nya itu 4. Jadi 28 dikurang 4 24. Terus 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke, baik. Teman-teman yang lain jawabannya sama kayak Hana? Sama ibu. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Hana. Hana. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini ada mengembangkan analisis strategi bisnis. Di sini ada tambahan soal yang tadi. Itu soalnya dikembangkan. Jadi perusahaan Pinkmanes Maju Banten ini membandingkan efisiensi modal di 2 wilayah pasar budaya. Ada wilayah A dan juga ada wilayah B. Dengan hasil laju perubahan rata-rata untuk wilayah A itu, untuk wilayah A berarti hasil perhitungan yang di akhir ya. Laju pertumbuhan wilayah A. Hasilnya berapa? Yang tadi yang sudah didapatkan Hana? 8. Oke, laju perubahan wilayah B di sini di soal itu sudah diketahui yaitu 5 juta. Nah, di sini coba. Berdasarkan kedua nilai ini, wilayah pasar mana yang memberikan pertumbuhan keuntungan yang lebih cepat dan efisien terhadap penambahan modal promosi? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Rashid. Wilayah pasar yang A Bu. Oke, kenapa wilayah pasar yang A? Karena laju pertumbuhan keuntungannya di wilayah A lebih tinggi 8 juta Iya. per 1 juta modal dibandingkan yang wilayah B 5 juta per 1 juta modal. Berarti setiap investasi tambahan akan memberikan timbal balik yang jauh lebih besar. Oke, berarti karena di sini laju pertumbuhan wilayah A itu jauh lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan wilayah B, jadi alokasi dananya itu lebih tepat dialokasikan ke yang wilayah A. Oke. Nah, di sini selanjutnya karena tadi kita semua sudah belajar tentang laju perubahan rata-rata, jadi kita bisa balik lagi nih ke kasus yang ada di pendahuluan. Coba kita akan membantu Rama dan Sari. Kira-kira pernyataan Rama atau Sari yang benar gitu ya. Coba kalian buka di halaman 2 lagi untuk mengingat ceritanya lagi tadi, kasus masalahnya. Nah, berdasarkan rumus laju perubahan rata-rata yang telah dibuktikan tadi, siapakah yang benar dalam perdebatan antara Rama dan Sari mengenai pertumbuhan keuntungan usaha kain tenun Baduy? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Oke, boleh Naila? Jadi argumen Rama itu bilang kalau dia menjelaskan untuk sekedar mengurangi keuntungan akhir Iya. dan keuntungan awal, yaitu F3 dikurang yang 1 kan. Nah, secara matematis Rama itu cuma menghitung total perubahan keuntungan si delta Y-nya aja, bukan laju rata-rata. Nah, sedangkan argumen Sari ini, Sari mengoreksi argumen tersebut. Dia mengoreksi argumennya Rama, dia
karena tadi Rama cuma bilang kalau misalkan untuk menentukan laju perubahan rata-rata itu hanya F3 dikurangi F1. Tapi kan sebenarnya kalau laju perubahan rata-rata itu yang berubah bukan hanya nilai X-nya saja ya, atau nilai Y-nya aja, tapi kedua nilai itu berubah, nilai X-nya berubah dan juga nilai Y-nya berubah. Jadi makanya perubahan pada nilai Y-nya itu harus dibagi dengan perubahan pada nilai X-nya. Itulah yang dinamakan dengan laju perubahan rata-rata. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari laju perubahan rata-rata, di sini soal nomor 2, tuliskan dengan kalimat kelompokmu sendiri apa yang dimaksud dengan laju perubahan rata-rata suatu fungsi aljabar dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau bisnis. Kira-kira ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan laju perubahan rata-rata itu? Oke, boleh Azwa. Jadi laju perubahan rata-rata dalam konteks bisnis itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat atau seberapa efisien keuntungan atau pendapatan sebuah bisnis bertambah setiap kali ada penambahan satu unit modal atau biaya atau waktu dalam bentuk. Secara sederhananya ini adalah rasio efisiensi investasi. Semakin tinggi nilainya, semakin menguntungkan dan sehat untuk bisnis. Oke, jadi dari kasus gitu ya, dari 2 kasus yang sudah dibahas tadi tentang perdebatan Rama dan Sari, kemudian ada satu lagi kasus mengenai penjual emping lunas tadi ya, yang dimana mereka ingin mengetahui laju perubahan rata-rata dari masing-masing bisnis mereka gitu ya. Jadi dengan kita sudah mempelajari laju perubahan rata-rata ini, kita jadi tahu nih gimana caranya mendapatkan keuntungan. Kalau misalkan laju perubahan rata-ratanya itu besar, otomatis nilai fungsi yang dihasilkan atau nilai akhir atau nilai keuntungan itu juga akan jauh lebih besar gitu ya. Nah, karena kalian di sini tadi sudah mempelajari laju perubahan rata-rata, supaya minggu depan gak lupa dengan materi hari ini, ibu menyediakan tugas atau asesmen formatif di sini yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Jadi asesmen formatif ini nanti kalian kerjakan di rumah, kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian scan hasilnya, kalian save PDF gitu ya, atau gambar boleh. Nanti pengumpulannya ada di Google Classroom. Nanti ibu akan buatkan Google Classroomnya. Deadline pengumpulan ini besok sore jam 4 ya. Semuanya paham? Paham ibu. Oke, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, gimana sih rasa yang kalian dapatkan gitu? Apakah terlalu susah atau pusing ibu gitu? Atau kalian ya udah biasa aja? Gimana perasaan kalian hari ini? Oke, senang, tapi pasti pusing juga ya. Iya bu. Oke, kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian alami dalam memahami laju perubahan rata-rata ini? Atau udah bisa semua? Atau gampang ternyata tinggal substitusi aja? Oke, gampang tinggal substitusi aja ya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah mempelajari laju perubahan rata-rata ini, kalian dapat memahami apa sih laju perubahan rata-rata itu gitu ya. Jadi laju perubahan rata-rata di sini adalah ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan suatu besaran terhadap perubahan besaran lainnya pada suatu interval tertentu. Nah, laju perubahan rata-rata ini dapat dihitung dengan membandingkan selisih nilai fungsi ya, membandingkan selisih nilai fungsi dengan selisih nilai variabelnya. Melalui permasalahan kontekstual yang tadi kita bahas, kita mengetahui bahwa laju perubahan rata-rata ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti perubahan keuntungan usaha terhadap jumlah pembeli. Nah, dengan konsep ini kita tidak hanya melihat besaran perubahan yang terjadi, tetapi kita juga dapat mengetahui seberapa cepat perubahan tersebut berlangsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju perubahan rata-rata itu merupakan alat yang sangat penting untuk membantu kita dalam memahami hubungan antara dua besaran yang berubah. Dan juga dari laju perubahan rata-rata ini kita dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah tersedia gitu ya. Pesan ibu untuk kalian di pembelajaran hari ini, kalian tetap semangat dan juga tetap terus berlatih ya, karena materi minggu depan itu adalah laju perubahan sesaat. Jadi ibu harap materi hari ini